Shalom. Shalom. Halo teman-teman yang ada di rumah. Kakak percaya kita semua dalam keadaan baik. Hari ini kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau ibadah, Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi pujian dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Kita pujikan dari awal lagu ini sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Walking with Jesus, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus along. Walk, 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 walk in the light, walk, 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 walk in the light, walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Run, 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 run in the light. Run, 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 run in the light. Run, 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 run in the light. Running in the light of God. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of God. Semuanya fly. Fly, 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 fly in the light. Fly, 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 fly in the light. Fly, 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 fly in the light. Flying in the light of God. Kita berenang. Swim, 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 swim in the light. Swim, 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 swim in the light. Swim, 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 swim in the light. Swimming in the light of God. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of God. Semua sudah, kita lari sekarang. Run, 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 run in the light. Run, 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 run in the light. Run, 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 run in the light. Running in the light of God. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya mendengar cerita Alkitab yang disampaikan oleh Lause-Lause dari Papua. K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi, K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih.
Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa puji-pujian kami telah berbau harum kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita-Mu. Kiranya Tuhan, anak-anak-Mu boleh diberkati, anak-anak boleh mengalami perubahan dalam hidupnya. Tuhan, berkati juga hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya bahwa urapan khusus telah Engkau berikan kepada hamba. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Berharap semuanya dalam kondisi yang sehat ya, dan semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Lause rindu anak-anak yang ada di rumah melambaikan tangan ke Lause. Halo. Baik. Hari ini Lause akan membawakan cerita firman Tuhan yang sangat menarik, yang akan mengubahkan anak-anak, mengubahkan karakter anak-anak, merubahkan sikap anak-anak. Nah, sebelum itu Lause mau bertanya dulu kepada anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak yang ada di rumah pernah tidak mengalami anak-anak dimarahi oleh mama, oleh papa, adik, ataupun saudara-saudara dari anak-anak? Pernah? Ya, mungkin ada anak-anak yang pernah ya, tetapi ketika anak-anak berbuat salah, anak-anak menyadari akan kesalahan anak-anak dan anak-anak berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti ini. Ada anak-anak yang pernah disuruh untuk cuci piring, tapi anak-anak tidak mau. Nah, akhirnya ketika anak-anak ingin makan, tetapi apa yang terjadi, sudah tidak ada piring yang anak-anak bisa gunakan. Nah, dari situ anak-anak mulai menyadari akan kalau misalnya anak-anak tidak cuci piring, apa yang bisa anak-anak gunakan. Akhirnya anak-anak mungkin minta maaf kepada orang tua dan menyadari kesalahannya. Nah, pagi ini anak-anak, Lause juga akan membawakan cerita firman Tuhan di mana ada seorang laki-laki yang dia ini memiliki banyak kesalahan, banyak perbuatan yang jahat, tetapi dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dia mengubah sikapnya, mengubah tingkah lakunya dari yang dianya sering berbuat jahat, tetapi kini dia mengalami perubahan, dirinya menjadi orang yang selalu berbuat baik. Nah, anak-anak penasaran ceritanya bagaimana? Nah, jadi Lause akan menceritakan seorang laki-laki yaitu bernama Saulus. Nah, Saulus ini mengalami perubahan dalam hidupnya, bukan hanya perubahan pada tingkah laku, perbuatannya, tetapi perubahan pada namanya. Dari yang namanya Saulus menjadi Paulus. Nah, ayat itulah tema pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Saulus menjadi Paulus. Nah, mari kita buka sama-sama Alkitab kita anak-anak. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Ayo kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Jadi pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Nah, dari pembacaan kita ini anak-anak, dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 menceritakan seorang Saulus ini memiliki keinginan atau di dalam hatinya selalu berkobar-kobar rasa ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Wah, sungguh perbuatan yang sangat tidak baik ya anak-anak, jangan ditiru ya. Nah, jadi
hati Saulus selalu berkobar-kobar ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pada akhirnya Saulus datang menghadap ke imam besar. Dia datang menghadap ke imam besar karena dia ingin minta surat kuasa. Surat kuasa untuk apa? Surat kuasa untuk bisa menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Wah, biasanya kalau kita meminta surat, kita maunya surat untuk permintaan yang baik, pasti baru diberikan. Tetapi ini Saulus meminta surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi imam besar pun memberikan surat itu kepada Saulus. Nah, akhirnya Saulus pun dan rekan-rekannya berangkat ke kota Damsyik. Jadi kota yang ingin dituju oleh Saulus adalah kota Damsyik. Nah, akhirnya Saulus dan rekan-rekannya pun berangkat ke kota Damsyik. Tapi anak-anak tahu, di tengah perjalanan, ketika dalam perjalanan Saulus dan rekan-rekannya menuju ke Damsyik, di tengah perjalanan tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit. Kemudian ketika Saulus menatap cahaya itu, Saulus rebah ke tanah. Jadi ketika ada cahaya yang memancar dari langit, Saulus pun rebah ke tanah. Nah, ternyata anak-anak, cahaya yang memancar itu disertai dengan suara Tuhan. Jadi Tuhan mulai berbicara kepada Saulus. Tuhan berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jadi Tuhan bertanya kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku, Saulus?" Karena kan Saulus ingin menangkap dan membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Jadi Tuhan berbicara kepada Saulus, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau?" Yesus menjawab lagi, "Akulah Yesus yang ingin kau aniaya." Nah, ketika Yesus selesai berbicara dengan Saulus, karena tadinya ketika Saulus melihat cahaya, Saulus rebah, akhirnya dia mau bangkit dari tempat di mana dia rebah. Apa yang terjadi anak-anak? Saulus tidak dapat melihat lagi. Jadi matanya telah buta. Ketika dia ingin bangkit, dia tidak dapat melihat apa-apa lagi. Jadi karena matanya telah buta, bagaimana cara Saulus bisa melanjutkan perjalanan ke kota Damsyik? Nah, bersyukur Saulus memiliki rekan-rekan. Jadi rekan-rekannya lah yang menuntun Saulus untuk dapat melanjutkan perjalanan ke kota Damsyik. Nah, anak-anak, di kota Damsyik, kota yang dituju oleh Saulus, di sana Tuhan telah berbicara kepada seseorang juga di kota Damsyik. Siapa dia? Yaitu Tuhan telah berbicara kepada Ananias. Tuhan berkata kepada Ananias, "Ananias, jumpailah Saulus." Tetapi apa jawab Ananias, anak-anak? Ananias menjawab, "Tuhan, telah banyak berita yang kudengar tentang Saulus. Saulus adalah orang yang jahat, ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus, ingin menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Semua orang sudah tahu bahwa Saulus adalah orang yang jahat." Tetapi apa jawab Yesus kepada Ananias? Yesus menjawab bahwa Saulus akan menjadi pemberita Injil. Wah, bagaimana mungkinnya anak-anak seorang Saulus yang awalnya dia di dalam hatinya ingin menangkap murid-murid Tuhan Yesus, ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus, tetapi Tuhan berkata kepada Ananias bahwa Saulus akan menjadi orang yang memberitakan Injil. Tentunya mungkin Ananias bisa berkata, mana mungkin itu bisa terjadi. Kalau saya menjumpai Saulus, bisa-bisa saya dibunuh oleh Saulus. Tetapi Yesus tetap mengatakan kepada Saulus, "Pergilah untuk temui Saulus." Nah, akhirnya Ananias pun menjumpai Saulus. Ananias berangkat ke rumah Saulus di mana Saulus berada. Nah, ketika Ananias dan Saulus berjumpa, apa yang terjadi? Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus, dan ketika itu juga Ananias menumpangkan tangan dan Saulus dapat melihat lagi. Jadi ketika Ananias sudah menumpangkan tangannya kepada Saulus, akhirnya Saulus dapat melihat dan Saulus mengalami pertobatan dalam hidupnya. Dia menyadari akan kesalahan yang telah dia perbuat, dia bertobat dan memutuskan diri untuk dibaptis. Wah, sungguh luar biasa perubahan yang dialami oleh Saulus ya. Jadi Saulus bukan hanya dibaptis, ketika selesai dibaptis, Saulus memutuskan untuk merubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Seperti yang di awal Lause katakan tadi, bahwa tema cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Saulus menjadi Paulus. Nah, jadi begitulah cerita firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 ini. Nah, anak-anak, apa
pesan cerita firman Tuhan bagi kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 ini. Yang pertama yaitu Tuhan mampu mengubah hati Saulus dari yang jahat menjadi dapat bertobat. Awalnya Saulus berkobar-kobar di dalam hatinya ingin menangkap, membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan ubahkan sehingga hati Saulus menjadi orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan cerita firman Tuhan. Nah, jadi itu adalah pesan cerita firman Tuhan yang pertama. Jadi Tuhan mampu mengubahkan hati Saulus dari yang hatinya jahat, ingin membunuh, menangkap murid-murid Tuhan Yesus, tetapi Tuhan ubahkan menjadi orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, Tuhan mampu mengubahkan Saulus untuk mengasihi sesama dan terlebih mengasihi Tuhan. Awalnya Saulus tidak mengasihi Tuhan kan, karena dia ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus, membunuh pengikut-pengikut Yesus, tetapi Tuhan ubahkan, akhirnya Saulus dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bukan hanya mengasihi sesama dengan memberi atau apa, tetapi Tuhan ubahkan di mana Saulus merangkul orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, jadi itu adalah pesan cerita firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan anak-anak dan Lause? Mari kita belajar dari cerita firman Tuhan ini yang memberikan kita pesan. Yang pertama, kalau Tuhan Yesus kita mampu mengubahkan hati Saulus dari yang jahat menjadi mengasihi Tuhan, pasti Tuhan juga mampu ubahkan hati anak-anak dan hati Lause. Mungkin anak-anak ada di rumah yang memiliki keluarga yang seperti Saulus, bukan ingin membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, tetapi mungkin ada orang tua atau saudara anak-anak yang belum mengenal Tuhan, yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, tetapi percaya bahwa hari ini kebenaran firman Tuhan datang pada anak-anak, bahwa Tuhan mampu ubahkan hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau Tuhan mampu mengubahkan hati Saulus, percaya bahwa Tuhan juga mampu mengubahkan hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, itu pesan yang pertama ya anak-anak. Jadi percaya dan imani bahwa Tuhan mampu mengubahkan hati Saulus, pasti Tuhan juga mampu mengubahkan hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, itu pesan yang pertama. Yang kedua anak-anak, kalau Tuhan mampu mengubahkan hati Saulus untuk dapat mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, percaya bahwa Tuhan juga mampu mengubahkan hati anak-anak, hati Lause untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama. Mungkin masih ada sampai hari ini anak-anak yang belum mengasihi Tuhan, yang belum mengasihi sesama. Jika ada sesama yang membutuhkan pertolongan, anak-anak masih belum mau untuk membantu. Tetapi hari ini firman Tuhan, cerita firman Tuhan datang kepada anak-anak, mengingatkan anak-anak untuk mari mengasihi Tuhan, mari mengasihi sesama. Jika sesama membutuhkan, mari anak-anak kita bantu. Jika anak-anak di sekolah ada anak-anak yang teman anak-anak yang membutuhkan pensil, kemudian anak-anak memiliki 2 pensil, mari belajar untuk memberikan 1 pensil itu kepada teman. Mari belajar untuk mengasihi sesama. Ya anak-anak? Nah, jadi itu adalah pesan cerita firman Tuhan yang kedua. Yang ketiga anak-anak, kalau anak-anak mau Tuhan ubahkan hatinya, mari datang berdoa kepada Tuhan, minta, Tuhan saya mau Engkau ubahkan hati saya seperti Engkau mengubah hati Saulus. Jadi mari berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan ubahkan hati anak-anak dan hati Lause. Pasti kalau Tuhan mampu mengubahkan hati Saulus, percaya bahwa Tuhan juga mampu mengubahkan hati anak-anak, sehingga anak-anak lebih dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, di pembacaan kita yang lain anak-anak, di Yehezkiel, mari kita buka sama-sama di Yehezkiel 36 ayat 26b yang berbunyi, Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi pasti Tuhan akan ubahkan hidup kita. Nah, jadi Yehezkiel 36 ayat 20, Yehezkiel 36 ayat 26 ini adalah ayat hafalan kita anak-anak. Jadi saya ulang 1 kali lagi ya. Jadi ayat hafalan kita terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26a yang berbunyi,
Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pasti Tuhan akan memberikan kepada anak-anak hati yang taat kepada Tuhan. Nah, itu adalah kebenaran firman Tuhan yang hari ini Lause dapat bagikan kepada anak-anak. Mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan, jika Tuhan mampu mengubahkan Saulus, percaya bahwa Tuhan juga mampu mengubahkan hati anak-anak yang ada di rumah dan hati Lause. Amin firman Tuhan. Ya, baik anak-anak telah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan berdoa merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kembali menjamah kami, mengubah hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa jika Engkau mampu mengubah hati Saulus dari hati Saulus yang begitu ingin membunuh, ingin menangkap murid-murid Tuhan Yesus, tetapi Engkau mampu ubahkan menjadi Saulus yang mampu memberitakan kebenaran Injil. Kami percaya Tuhan bahwa kami juga sebagai anak-anak-Mu Engkau mampu ubahkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu untuk pagi ini yang dapat datang kepada anak-anak. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh dipraktekkan, boleh dilaksanakan oleh setiap anak-anak. Berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Kami telah mendengarkan cerita firman-Mu, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik anak-anak, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sampai bertemu di lain kesempatan.